wabarakatuh. Nama saya Fathi Kurniati. Saya mahasiswa S3 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Video saya kali ini tentang ethical leader dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI. Berbicara tentang ethical leader, maka kita berbicara tentang sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan yang menjadi persoalan pada dekade terakhir ini, di mana yang jadi persoalan pada kesuksesan sebuah organisasi yang hanya bertolak ukur pada faktor materinya saja dan berorientasi pada pencapaian target yang akhirnya menumbuhkan sikap mental yang lebih menghargai dan membanggakan materi secara kuantitatif, namun mengabaikan etika dan moral pada proses pencapaiannya. Padahal etika penting karena tanpa etika manusia akan dijatuhkan akibat keserakahan materi. Jika kita berbicara tentang prinsip etika leadership, setiap pemimpin harus mempunyai etika yang baik, tutur kata, sikap, perilaku, dan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta sesuai dengan norma dan agama. Seorang pemimpin juga harus memiliki prinsip untuk mewujudkan pemimpinan yang etis. Kepemimpinan etis, suatu jenis perilaku di mana pemimpin yang etis itu yang menunjukkan kualitas pribadinya sendiri dan harus saling terintegrasi. Kepemimpinan yang etis dipengaruhi nilai-nilai, diperlakukan penguasaan kemampuan personal quality, personal etik, memiliki karakter yang baik, dan memiliki kemampuan sosial. Pimpinan etis atau ethical leadership. Etika yaitu nilai yang dijadikan acuan terhadap penilaian kualitas moral. Menurut Bertrand Russell, etika tidak mengandung pernyataan baik benar atau salah, tapi dari berbagai jenis seperti keinginan yang terkait pada hasrat-hasrat manusia pada umumnya dan hasrat para dewa, para malaikat, para iblis jika mereka eksis. Bagaimana seorang pemimpin dapat mewujudkan kepemimpinan etis? Pemimpin diharapkan bisa sebagai pelayan. Bagaimana sebagai pelayan? Dalam hal ini, tugas seorang pemimpin yaitu dapat melayani orang lain, seperti pelayan terhadap masyarakat, pelanggan, dan karyawannya sendiri. Selain sebagai pelayan, pemimpin juga harus profesional. Menurut David H. Master, profesional bukan hanya sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen, namun lebih kepada sikap. Dari situ dapat dilihat bahwa seseorang yang profesional akan merasa bangga dengan pekerjaannya dan pasti menunjukkan komitmen terhadap kualitas yang punya tanggung jawab. Pemimpin harus bisa menerima koreksi, maka sikap seorang pemimpin harus bisa menerima masukan, saran, dan koreksi dari bawahannya dengan hati yang lapang. Seorang pemimpin juga harus disiplin dan loyal. Kedisiplinan suatu kunci sukses untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Seorang pemimpin harus mempunyai kedisiplinan yang tinggi untuk menjalankan peranan yang diembannya. Dan juga seorang pemimpin harus mempunyai loyalitas yang tinggi kepada kepentingan organisasinya. Bicara tentang etika leadership dalam pemerintahan, etika kepemimpinan pemerintahan, suatu implementasi kepemimpinan pemerintahan yang menemani nilai-nilai etika pemerintahan. Organisasi pemerintahan, peran pemimpin sangat sentral. Artinya, dinamika bergeraknya suatu organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpinnya. Dari itu, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan ditentukan oleh pemimpinnya. Dengan demikian, pemimpin dan yang dipimpinnya pun harus bekerja sama dalam satu koridor untuk saling melengkapi. Tidak sekedar ada hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan menyadari etika kepemimpinan pemerintahan, maka pemimpin perlu menumbuhkan dinamika dalam organisasi untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk menjalankan pekerjaannya yang menjadi bagian dari tanggung jawab sehingga tidak merasa terbebani. Bagi seorang pemimpin pemerintahan harus memahami bahwa kita hanya mengemban amanah dari orang yang dipimpinnya, tidak sekedar menjadikan itu sebagai kebanggaan. Seorang pemimpin diibaratkan pohon yang harus terus hidup dan tumbuh untuk kepentingan diri dan lingkungannya bagi setiap cabang, ranting, buah, hingga tunasnya. Dengan demikian, bagi organisasi
organisasi, semua anggotanya ingin merasakan sebagai tempat untuk bernaung. Cukup sekian Ethical Leader dari saya, semoga berkenan dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.